Cina mengutuk agresi brutal Israel di Lebanon. Diprediksi akan ikut terjun perang melawan Israel, akan mengambil langkah efektif melindungi warganya di Beirut. Mengutip Anadolu Agency pada 25 September, hal itu diutarakan oleh Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi pada Selasa 24 September 2024. Awalnya Wang Yi mengutuk serangan udara besar-besaran yang dilakukan militer Israel di Lebanon, terutama atas insiden ledakan perangkat komunikasi baru-baru ini. Ditegaskan oleh Wang Yi bahwa Cina tegas menentang serangan tanpa pandang bulu terhadap warga sipil. Wang Yi berujar bahwa Cina mengutuk keras tindakan apapun yang melanggar norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional. Wang Yi juga menyampaikan harapan Beirut akan mengambil langkah-langkah efektif untuk melindungi keselamatan warga Cina di Lebanon. Selain itu, Wang Yi juga menyatakan dukungan yang kuat untuk Lebanon dan berjanji akan menjaga kedaulatan, keamanan, dan martabat Lebanon dari serangan brutal Israel. Isyarat terselubung soal target invasi Israel selanjutnya setelah Lebanon dibocorkan. Informasi itu muncul dari orang terdekat Benyamin Netanyahu, yaitu mantan Presiden Serikat Buruh Kontraktor Israel, Roni Mizrahi. Mengutip QN pada 25 September, hal itu diutarakan oleh Roni dalam wawancaranya di saluran TV Israel pada Selasa 24 September 2024. Roni mengeluarkan ancaman terselubung yang ditargetkan kepada Yordania, di mana ancamannya adalah apa yang dilihat di Lebanon juga akan terjadi di Yordania. Mengutip Tribun News, hubungan Israel dengan Yordania menjadi semakin tegang, khususnya terkait kontrol perbatasan. Merujuk pada penyeberangan Al-Karama, rute perdagangan utama antara Yordania dan tepi barat ditutup, menyebabkan gangguan signifikan pada perdagangan. Dengan begitu, Roni menekankan bahwa Israel memiliki kemampuan untuk melakukannya, terkhusus melakukan serangan dengan target adalah Yordania. Namun ditekankan oleh Roni bahwa tujuan Israel bukanlah untuk menyakiti warga sipil, tetapi untuk menargetkan infrastruktur perlawanan yang menjadi ancaman bagi Israel. Pemerintahan Benyamin Netanyahu diduga akan segera meratifikasi deklarasi terkhusus soal seruan keadaan darurat di seluruh negeri selama 1 minggu. Mengutip Kabarni pada 25 September, hal itu diutarakan oleh Khan tanpa disebutkan namanya pada Senin 23 September 2024. Lembaga penyiaran publik Israel Khan melaporkan pada Senin 23 September malam bahwa pemerintahan Netanyahu segera meratifikasi deklarasi keadaan darurat di seluruh negeri. Keputusan itu disebut akan segera berlaku dan berlaku selama 1 minggu. Sementara itu, juru bicara militer Israel Daniel Hagari mengatakan situasi di front utara sangatlah sulit. Sehingga diutarakan oleh Hagari dalam media sosial X-nya sejak 22 September bahwa IDF kini dalam siaga tinggi. Mengutip Tribun News, target Israel dalam menyerang beberapa infrastruktur yang didirikan Hezbollah di Lebanon disebut membuat eskalasi di front utara semakin liar. Senada, mengutip Al Jazeera, Netanyahu dalam pernyataannya pada Senin 23 September menyatakan bahwa Israel sedang berada di puncak hari-hari yang rumit. Netanyahu menegaskan Israel tidak akan menunggu datangnya ancaman dari Hezbollah dan memilih mendahuluinya dimanapun dan kapanpun. Panggilan teror massal di Lebanon disebut sebagai bentuk perang psikologis. Gelombang 80.000 panggilan telepon yang menerpa Lebanon itu diduga dilancarkan oleh Israel Senin 23 September 2024. Mengutip Tribun News pada 25 September, terpaan gelombang puluhan ribu telepon Israel itu disebut belum pernah terjadi sebelumnya, berisi perintah untuk segera meninggalkan rumah. Dengan begitu, Kepala Perusahaan Telekomunikasi Lebanon Ogero, Imad Kreidieh, buka suara. Ia menggambarkan panggilan massal itu sebagai bentuk perang psikologis yang bertujuan untuk menciptakan kepanikan dan kekacauan. Teror komunikasi massal itu dipandang sebagai pertanda operasi militer yang lebih luas, terkhusus dalam serangan Israel yang sedang berlangsung terhadap Lebanon.
Sementara itu, senada Menteri Informasi Lebanon Ziad Makari memberikan tanggapannya. Ia mengatakan bahwa kantornya juga menerima panggilan otomatis yang memerintahkan evakuasi gedung. Ia mengutuk tindakan tersebut, melabelinya sebagai bentuk perang psikologis dan meyakinkan publik bahwa tindakan tersebut tidak memiliki dampak signifikan terhadap tekad Lebanon. Unit elit Israel menjadi sasaran gempuran terbaru oleh Hizbullah dari Lebanon. Sirine serangan udara di Atlit dan Neveam dikabarkan pertama kali berdengung lagi dalam 5 tahun terakhir. Mengutip Al-Mayadin pada 25 September, hal itu diumumkan oleh perlawanan Islam di Lebanon dan serangan telah dilakukan pada Selasa 24 September 2024. Hizbullah dilaporkan masih terus membombardir lokasi-lokasi Israel di wilayah Palestina Utara yang diduduki. Terbaru serangan besar telah dilakukan dengan menargetkan unit elit Angkatan Laut Israel Shayed 13 di Pangkalan Atlit yang terletak sejauh 12 km di selatan Haifa. Menggarisbawahi bahwa serangan ke unit elit Israel tersebut dilakukan dengan melibatkan segerombolan pesawat tak berawak milik Hizbullah. Perlu diketahui sedikit bahwa unit tersebut dianggap sebagai satu di antara 3 pasukan khusus paling penting. Diketahui memiliki tugas menjalankan peran penting dalam operasi pengintaian Israel. Pusat Komando dan Peralatan Regional Israel di Pangkalan Samson digempur roket Fadi 3 Hizbullah pada Selasa 24 September 2024. Disebut menjadi serangan pertama kali yang targetkan pangkalan militer yang berlokasi di dekat Danau Taba Raya yang diduduki. Mengutip Al-Mayadin pada 25 September, hal itu diumumkan oleh Hizbullah dalam pernyataannya pada Selasa 24 September 2024. Serangan itu menandai pengerahan pertama roket Fadi 3 dalam perang yang sedang berlangsung, menyerang stasiun senjata kendali jarak jauh Samson di dekat persimpangan Golani sebelah barat Danau Taba Raya yang diduduki. Dikabarkan bahwa Pangkalan Samson terletak sekira 35 km dari perbatasan Lebanon. Selain serangan ke pusat komando IDF tersebut, sirine juga berbunyi di wilayah utara usai Hizbullah tembakan 105 roket. 4 roket mendarat di Rosh Pinah dekat Safed yang mengakibatkan beberapa orang cedera dan kerusakan infrastruktur. Lantaran Hizbullah juga meluncurkan roket ke wilayah itu serta membombardir gudang utama di wilayah utara di Pangkalan Nimra dengan puluhan roket juga menghantam Kiryat Bialik. Kekuatan pasukan Israel disebut kalah jauh dari Hizbullah. Pesimis melihat mereka mampu melumpuhkan Tel Aviv. Hal itu diutarakan oleh 2 pejabat Israel dan sebuah laporan dari media Israel baru-baru ini. Mengutip Tribun News pada 25 September, mantan penasihat keamanan dan kepala Departemen Penelitian Direktorat Intelijen Militer Israel, Yaakov M. Mitter, dalam wawancaranya dengan Channel 14 Israel menyatakan bahwa kemampuan Israel tidak mampu mendekati bahkan dalam menghancurkan Hizbullah. Mengingat Hizbullah diduga olehnya memiliki lebih dari 100.000 roket. Terpisah, mantan Komandan Pertahanan Udara Israel Brigjen Zvi Kahaimovich juga buka suara. Ia menyoroti kemampuan Hizbullah dalam meluncurkan lebih dari 180 rudal dalam waktu singkat ke Israel pada Senin 23 September 2024. Dengan begitu ia menilai bahwa artinya Hizbullah juga akan mampu menembakkan ratusan rudal lainnya dalam waktu 1 jam saja. Ia menggarisbawahi bahwa kemampuan peluncuran Hizbullah hampir tak terbatas yang mengartikan tidak ada habisnya. Sementara itu media Israel melaporkan Hizbullah mampu menyerang Tel Aviv dan melumpuhkan wilayah udara serta pembangkit listrik juga pangkalan angkatan udara meskipun Israel melakukan operasi. Laporan itu menambahkan Israel pada dasarnya akan habis dan perang yang melelahkan justru baru akan dimulai. Perang skala penuh dengan konsekuensi serius diprediksi akan segera tersaji. Hizbullah dilaporkan akan menjerumuskan Israel ke dalam perang melelahkan. Mengutip sumber utama pada 25 September, hal itu terbit dalam laporan pada Selasa 24 September 2024. Sumber utama juga menguraikan kemampuan-kemampuan yang dimiliki Hizbullah, memperingatkan konsekuensi serius yang mungkin dihadapi Israel jika terlibat dalam perang skala penuh dengan Hizbullah. Menurut laporan sumber utama, jika perang besar-besaran meletus antara Hizbullah versus Israel, maka dinamika konflik dapat berubah dengan cepat. Diprediksi Israel akan menghadapi kerugian strategis.
Disebut dalam laporan bahwa Hizbullah tidak akan berusaha memenangkan perang, namun akan menjerumuskan IDF dalam perang yang menguras tenaga alias melelahkan. Digarisbawahi akan seperti apa yang dilakukan Hamas. Perlu diketahui saja Hamas merupakan kelompok yang lebih kecil dan kurang bersenjata dibandingkan Hizbullah. Namun berhasil bertahan dari serangan Israel selama 11 bulan lamanya di Gaza. Hizbullah dilaporkan memiliki senjata kiamat yang bisa membuat pasukan Israel kewalahan. Diketahui senjata itu merupakan strategi perang yang difokuskan untuk menggiring pasukan Israel menarik diri dan mundur dari medan peperangan. Mengutip Tribun News pada 25 September, hal itu tertulis dalam laporan media sumber utama pada Selasa 24 September 2024. Hizbullah disebut siap berperang habis-habisan melawan Israel, memiliki persediaan persenjataan canggih dan berbahaya. Menurut perkiraan, saat ini Hizbullah memiliki persediaan sekira 150.000 roket dan rudal, yaitu sejumlah 12 kali lipat dari yang dimilikinya pada tahun 2006 silam. Selain itu, Hizbullah juga mendapatkan tambahan pengalaman tempur selama perang di Suriah, bertempur bersama pasukan Rusia dan Iran. Selain itu, Hizbullah memiliki pengetahuan mendalam di zona tempur di Lebanon Selatan. Artinya Hizbullah bisa menyulitkan tentara Israel jika perang skala penuh benar terjadi. Tertulis bahwa jika benar konflik terjadi, diprediksi Hizbullah akan berupaya membanjiri sistem pertahanan udara Israel dengan rentetan rudal, serta akan menyerang sasaran strategis seperti pangkalan militer, pelabuhan, dan infrastruktur listrik. Dengan begitu, strategi perang ini diperkirakan akan berfokus untuk menarik Israel ke dalam perang yang menguras tenaga dalam jangka panjang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.